Welcome back to Hati YouTube channel. Sebelumnya, kami mau mengingatkan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya bisa dijadikan sebagai pengingat pertemuan. Klik like jika perjumpaan bermanfaat dan berkesan. Jika ada yang merasa kurang, tulis di kolom komentar agar kami dapat berkembang. Jangan di dislike. Oke, langsung aja di sini saya sudah di dalam software AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2017. Jika kalian melihat tampilan area kerja saya sedikit berbeda seperti Fixbox dan crosshair yang terlihat lebih besar atau tampilan pada warna pada area kerja saya yang berwarna hitam ini, kalian bisa mengklik pada video yang saya cantumkan di bagian atas. Di sana terdapat cara untuk memperbesar ukuran crosshair dan ukuran Fixbox beserta mengubah warna tampilan pada area kerja ini. Di sana juga kalian bisa lihat cara mendapatkan software AutoCAD secara free dalam jangka waktu tertentu terkhusus untuk pelajar dan pengajar. Oke, balik ke pembahasan kali ini. Gue akan kasih referensi penggunaan dari tools line, polyline, circle, arcs, rectangle, center atau ellipse, dan yang terakhir hatch. Sebelum kita mulai menggunakan tools ini, sejatinya tools ini biasa digunakan untuk proses menggambar ya. Jadi sebelum kita masuk, kita harus menentukan dulu satuan yang ingin kita gunakan, semisal milimeter, sentimeter, atau meter. Untuk menentukan satuan yang ingin kita gunakan, kita bisa menuliskan unit menggunakan keyboard, lalu enter. Nah, setelah muncul menu drawing unit, di sini ada length type. Pada bagian tipe ini, saya biasa menggunakan desimal, tapi tergantung kebutuhan masing-masing. Bisa juga architectural, decimal, engineering, fractional, atau scientific, tapi umumnya biasa digunakan adalah desimal. Untuk precision, di sini kalian bisa memilih ada berapa angka di belakang 0. Biasanya saya tidak menggunakan angka di belakang 0, jadi cukup satu angka saja. Unit to scale insert content, di sini kita bisa memilih satuan yang ingin kita gunakan, inch, feet, mils, milimeter, sentimeter. Di sini saya menggunakan milimeter. Setelah itu oke. Lanjut kita pada penggunaan tools line. Jadi apa sih fungsinya tools line? Seperti namanya, line yang artinya garis ya. Line ini fungsikan untuk kita membuat garis. Jadi untuk penggunaannya kita bisa klik pada tools line, klik di mana saja pada area kerja. Di sini sudah terlihat garis yang terbentuk ya. Untuk menyelesaikan komen pembuatan garis, kita bisa klik di ujung mana saja kita ingin mengakhiri garis tersebut, klik. Nah, tapi di sini masih muncul garis lanjutan dari garis yang sebelumnya kita buat. Untuk memutuskan garis selanjutan ini, kita bisa mengklik button enter atau spasi pada keyboard. Di sini saya menggunakan enter. Nah, di sini garis lanjutan yang sebelumnya ada sudah menghilang dan hanya tinggal garis yang kita buat saja. Jika ada pertanyaan, kalau saya misal tidak ingin, saya ingin membuat garis yang tidak tegak lurus gitu, atau blank atau membentuk sudut, bagaimana caranya? Jadi jika kalian tidak ingin membuat garis yang dikunci oleh AutoCAD hanya tegak lurus saja, kalian bisa mengklik F8 pada button keyboard. F8 lalu klik icon line lagi, klik di mana saja pada area kerja, lalu tarik. Nah, di sini garis yang terbentuk dia ujung satunya lagi, dia bakal mengikuti crosshair kita di mana crosshair kita berada. Untuk menyelesaikannya, klik di mana saja seperti tadi. Nah, setelah masih muncul garis lanjutan, kita bisa mengklik button enter atau spasi pada keyboard. Di sini saya menggunakan enter. Nah, kita buktikan penggunaan button F8 pada keyboard yang bisa mengubah garis yang ingin kita buat ya. Maksudnya apakah benar F8 itu berfungsi untuk pilihan apakah kita mau membentuk garis yang tegak lurus atau yang bisa
bengkok, maksudnya bengkok bukan tandanya circle gitu ya, dia jadi ujung satunya bakal mengikuti ukuran si crosshair kita di mana crosshair kita berada. Jadi kita klik lagi tools line, klik, lalu klik di mana saja pada area kerja, tarik. Nah di sini F8-nya sebelumnya kan saya ubah dari yang tegak lurus ke yang bengkok ini, atau membentuk sebuah sudut. Jadi untuk meluruskannya lagi kita klik lagi F8 pada keyboard. Di sini saya mengklik F8. Nah, otomatis si garis ini hanya bisa kita buat tegak lurus, vertikal atau horizontal. Jika kita klik lagi F8 pada keyboard, ujung si line ini bakal mengikuti di mana crosshair kita berada. F8. Nah, ini saya sudah mengklik F8. Garis otomatis bakal kembali yang terbentuk adalah tegak lurus. Oke, lanjut kita pada ke polyline. Oh sorry, ada yang ketinggalan. Jadi bagaimana jika kita ingin membentuk garis dengan ukuran yang kita inginkan? Oke, kita klik lagi icon tools line ini, klik di mana saja, lalu kita bisa menuliskan pada keyboard panjang garis yang ingin kita buat, misal 30 cm. Tadi kan satuan yang saya gunakan itu milimeter, berarti gue bakal masukin di sini bukan 30 cm tetapi 300 mili. Jika satuan yang kalian gunakan cm, kalian harus menuliskannya itu ya 30 cm, tidak boleh 300. Oke, langsung aja di sini gue masukin 300 mili, atau jika di dalam cm adalah 30 cm. Lalu enter. Di sini garis yang terbentuk masih ada garis lanjutan ya. Tuh jika gue tarik lagi sini tuh masih ada garis yang terbentuk. Untuk mengakhirinya seperti tadi, kita klik enter lagi pada keyboard. Nah, di sini garis yang terbentuk sudah sesuai ukuran yang kita inginkan. Untuk membuktikannya kita bisa mengklik lagi tools line, klik di ujung start garis yang kita buat, lalu tarik sampai ujung garisnya. Di sini nanti di tampilan layar akan muncul angka yang menunjukkan panjang dari garis ini. Sebenarnya selain cara tersebut, kita juga bisa menggunakan pada dimensi ini. Pilihannya linear, tapi untuk penggunaan tools ini saya akan bahas pada video berikutnya. Jadi jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan update dari upload saya di video-video berikutnya. Oke, lanjut pada kita akan gue bakal kasih referensi penggunaan tools polyline. Jadi apa sih bedanya polyline dengan line ini? Jadi polyline ini adalah ketika kita membuat sebuah objek menggunakan line, maka objek yang kita buat adalah bukan kesatuan. Jadi dia jadi tiap satu garis dengan garisnya adalah sebuah bagian yang berbeda. Jika kita membuat sebuah objek menggunakan polyline, antara garis satu dengan lainnya hingga membentuk objek, dia adalah satu kesatuan. Oke, kita langsung buktikan aja. Kita pertama klik line, lalu klik di mana saja, lalu di sini gue masukin 150 mili, enter, lalu gue tarik ke bawah 150, enter, lalu gue tarik ke bawah 150, enter, lalu gue tarik ke atas 150, enter. Di sini sudah terbentuk sebuah persegi atau rectangle ya. Lalu kita coba membuat persegi ini menggunakan tools polyline. Kita klik polyline, lalu klik di mana saja. Ukurannya kita samain seperti tadi, 150, enter, 150, enter, 150, enter, 150, enter. Nah, untuk mengakhiri garis ini kita bisa
mengklik enter atau spasi pada keyboard untuk memutuskannya. Nah, di sini sudah terbentuk dua persegi. Yang pertama terbentuk dari penggunaan tools line, yang kedua terbentuk dari penggunaan tools polyline. Untuk membuktikannya apakah benar jika kita menggunakan tools polyline ini, objek yang terbentuk menjadi satu kesatuan. Jika menggunakan line ini, objek yang terbentuk bukanlah satu kesatuan. Bagaimana caranya sih untuk membuktikannya? Kita bisa mengklik pada objeknya. Nah, di sini objek yang kita klik yang terblok adalah menjadi satu kesatuan. Untuk melepaskan pilihan pada objek ini, tadi kan kita mengklik objek ini, untuk melepaskan bloknya kita bisa mengklik escape pada button keyboard. Nah, di sini sudah tidak terblok atau sudah tidak terpilih objek yang kita pilih tadi. Nah, sekarang kita klik objek di sebelahnya rectangle yang kita bikin menggunakan tools line. Kita klik. Nah, jadi dia ini tidak dalam satu kesatuan. Jadi tiap garis ini adalah sebuah garis yang berbeda, tapi jika ini adalah satu kesatuan. Jadi jika ada pertanyaan untuk penggunaan tools line menggunakan cara lain selain mengklik pada icon toolsnya, pakai cara seperti apa lagi, maksudnya apakah ada cara lain? Oke, jadi biasanya si AutoCAD ini memberikan command seperti pada software umumnya. Jadi dia membackup sebuah command. Selain pada mengklik pada icon tools, dia juga memberikan kita cara untuk menjalankan command menggunakan keyboard. Seperti pembuatan garis menggunakan tools line, kita bisa menuliskan L pada keyboard lalu enter, klik di mana saja. Nah, di sini sudah terbentuk, sudah muncul garis. Lalu klik di mana saja untuk menyelesaikan garis, lalu enter untuk menyelesaikan komen atau perintah. Lalu bagaimana dengan polyline menggunakan button keyboard apa sih? Untuk penggunaan tools polyline ini, kita bisa menuliskan PL pada keyboard lalu enter, tarik kemana saja, lalu satukan pada start point di mana kita awal membuat garis. Lalu untuk menyelesaikan garis lanjutan ini atau memutuskan garis lanjutan ini, kita bisa mengklik enter atau spasi pada keyboard. Nah, bagaimana cara membuktikan jika yang barusan kita menggunakan keyboard itu menjalankan command menggunakan keyboard itu adalah tools polyline? Untuk membuktikannya kita bisa pada cara sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik objeknya di sisi mana saja, klik. Nah, ini adalah satu kesatuan. Jadi satu kesatuan ini ada sebuah objek yang kita buat menggunakan beberapa garis menggunakan tools polyline. Lalu escape untuk unfix atau membatalkan pemilihan objek. Oke, lanjut, gue bakal kasih referensi penggunaan tool center circle. Maksudnya center itu adalah titik poin dari kita membuat si objek ini ya. Ini adalah tool circle. Untuk penggunaannya kita bisa mengklik pada icon tools, lalu klik di mana saja pada area kerja, klik, lalu tarik. Nah, lalu klik di mana saja kita ingin mengakhiri si pembuatan circle ini, klik. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana jika gue mau bikin circle dengan ukuran yang gue mau. Jadi sebelumnya gue pengen kasih tahu di sini ada pada circle ini ada dua pilihan. Yang pertama itu center radius. Jadi center radius itu artinya ketika kita membuat si circle ini, jadi ukuran yang kita masukin itu adalah ukuran dari si radius atau jari-jari. Misal kita mau bikin si circle ini dengan ukuran diameter 150, berarti yang kita masukkan ukurannya adalah 75 bukan 150.
Yang kedua ini center diameter. Nah, jika kita ingin membuat sebuah circle dengan diameter 75 ya kita masukinnya 75 juga, jangan dimasukin kalau kita mau membuat circle dengan ukuran 150 mili ya yang kita masukin 150 mili juga, jangan dimasukkan panjang dari radius atau jari-jarinya. Oke, pertama kita mulai dari circle yang titik start pointnya dari center dan penggunaan ukurnya adalah radius. Kita klik di mana saja lalu tarik. Nah, di sini gue bakal bikin circle dengan jari-jari 150, berarti diameternya adalah 300. Di sini gue menuliskan 150 menggunakan keyboard lalu enter. Nah, di sini sudah terbentuk garis yang circle yang ukuran jari-jarinya adalah berapa tadi? 150. Jadi diameternya adalah 300. Untuk membuktikan benar jari-jari yang barusan gue buat adalah 150 adalah kita bisa membuat garis. Kita bisa mulai dari tengah dari si circle ini lalu tarik kemana saja, lalu masukkan panjang garis yang ingin kita buat. Di sini gue masukkan 150 karena tadi gue buat si circle ini dengan jari-jari 150. Lalu enter. Untuk menyelesaikan komen atau memutuskan garis lanjutan kita bisa menekan enter lagi, jangan ditekan ya, diklik aja, klik. Nah, jadi panjang dari garis start awal ini sampai akhir ini, di akhir ini pas mentok di sisi, bukan di sisi apa, di ujung si objek inilah pokoknya. Jadi ini membuktikan benar yang tadi gue masukin adalah dengan pembuatan circle dengan ukuran jari-jari 150 mili. Jadi bagaimana kalau kita mau membuat circle dengan menggunakan titik point di center dan ukurannya adalah diameter. Oke, pertama kita ubah dulu dari circle dari center radius ke center diameter. Lalu klik di mana saja. Nah, yang di sini yang kita masukkan diameter dari lingkarannya, jangan jari-jari. Kalau jari-jarinya di sini gue pengen buat si circle dengan diameter 200 mili. Jadi gue tulis di sini 200 lalu enter. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah circle dengan diameter 200 mili. Untuk membuktikannya seperti tadi, kita bisa membuat garis dengan cara L, enter, lalu klik di mana saja pada bibir si objek, klik, lalu masukkan berapa tadi diameter yang kita masukin. Di sini kan gue buat 200, jadi gue tulis 200 lalu enter lagi untuk mengakhiri komen atau memutuskan garis lanjutan. Nah, di sini garis yang gue buat dengan ukuran 200 saling menyentuh di bibir dari si objek. Berikutnya gue bakal ngasih referensi dari penggunaan tools arcs ini. Jadi arcs ini adalah jika kita ingin membuat sebuah garis lengkung atau garis berukuran diameter atau berukuran jari-jari gitu loh ya. Kita bisa, di sini ada banyak pilihan tapi gue bakal ngebahas yang 3 point aja ya. Mungkin di video berikutnya gue bakal bahas semuanya mulai dari start, center, end, start, center, angel, start, center, line, start, end, angel. Tapi pada dasarnya semua ini sama, hanya start pointnya dan titik mulainya dan berapa poin yang bisa kita kontrol dari pembentukan tools ini. Langsung aja kita pilih yang 3 point, klik icon pada tools arcs ini, klik di mana saja pada area kerja, lalu klik lagi di mana saja pada area kerja. Nah, di sini sudah muncul sebuah line yang kita bentuk dari
tools arts. Nah, jadi bedanya tools ini dengan polyline dan lain adalah tools ini bisa kita buat melengkung-lengkung gitu ya, seperti pembentukan lingkaran gitu deh. Lalu klik di mana saja untuk mengakhiri komen. Nah, sorry tadi gue belum kasih tahu jika kita ingin membuat circle menggunakan button pada keyboard. Oke, untuk penggunaan tool circle pada menggunakan button keyboard, kita bisa menuliskan C, enter atau spasi, klik di mana saja pada area kerja, tarik. Nah, lalu kita tinggal masukkan ukuran yang kita ingin buat. Seperti tadi, jika kita set ke circle yang ukurannya menggunakan radius, kita masukin ukuran radius atau jari-jarinya. Di sini misal gue bikin radiusnya atau jari-jarinya 100, lalu enter. Nah, sedangkan untuk arts ini penggunaan menjalankan command menggunakan button pada keyboard, kita bisa menulis A, enter, A pada keyboard lalu enter. Nah, tinggal klik di mana saja pada area kerja, klik lagi. Nah, di sini line sudah terbentuk dari penggunaan tools arts. Lalu klik untuk mengakhiri komen atau menyelesaikan objek yang kita buat. Selanjutnya penggunaan tools rectangle. Jadi pada tools rectangle ini ada dua pilihan. Kita bisa membentuk rectangle atau persegi panjang, atau di sini polygon. Jadi polygon ini kita bisa membuat sebuah objek langsung dengan sudut lebih dari 4 atau di bawah 4. Jadi pertama gue bahas yang rectangle dulu. Untuk mengoperasikan tools ini, cara pertama seperti biasa kita bisa mengklik pada icon tools, lalu klik di mana saja pada area kerja, lalu tarik. Nah, di sini sudah terbentuk rectangle atau persegi panjang dari pengoperasian kita menggunakan tools rectangle. Klik untuk menyelesaikan atau membentuk objek. Untuk pembuatan objek dengan ukuran yang kita inginkan, seperti biasa kita bisa mengklik icon tools rectangle-nya, klik di mana saja. Nah, lalu kita bisa menuliskan ukuran yang kita inginkan. Misal ukurannya kita ingin membuat persegi dengan ukuran 300 mili kali 300 mili. Kita tuliskan pertama panjangnya 300. Nah, kali ini kita untuk penggunaan, misalkan kita ingin membuat rectangle dengan ukuran 300 mili kali 300 mili. Jadi kan kita harus menuliskan pada keyboard 300 kali 300 untuk menulis. Jadi tanda kali itu kita bisa menggunakan koma. Kita bisa mengklik koma pada keyboard, koma. Setelah muncul seperti icon gembok warna merah, kita baru bisa menuliskan ukuran berikutnya atau lebar dari si objek. Jadi kan tadi gue mau buat 300 kali 300, jadi maksudnya panjangnya 300, lebarnya 300, jadi 300 kali 300. Di sini setelah muncul icon gembok warna merah, baru kita masukin ukuran lebarnya 300. Di sini gue tulis 300 lalu enter. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah objek persegi dengan ukuran sisinya 300 mili kali 300 mili. Untuk membuktikan ukurannya, kita bisa membuat garis menggunakan line dengan cara L, enter, lalu klik di mana saja di sisi tengah, di sisi mana saja di bagian tengah dari sisi tersebut, lalu klik, lalu tarik ke ujung garis sisi di depannya, lalu tuliskan tadi berapa kita
membuat ukuran dari lebar dari si objek ini. Tadi kan gue buat 300, di sini gue masukin 300, lalu enter. Nah, jika kita lihat di sini garis, jadi 3 garis line yang gue buat dengan ukuran 300 sudah pas di ujung di sisi depannya. Untuk memutuskan garisnya seperti biasanya untuk memutuskan garis lanjutan seperti biasanya kita bisa mengklik enter pada keyboard, enter. Nah, di sini berarti sudah benar kita membuat objek persegi dengan lebar 300. Jadi untuk cari tahu panjangnya sama seperti sebelumnya, kita bisa mengklik L pada keyboard lalu enter, klik di sisi atas ini, tarik ke bawah, masukkan ukuran panjang tadi kita buat 300. Di sini gue kan buat 300, jadi gue masukin 300 lalu enter lagi untuk memutuskan garis lanjutan. Nah, jadi benar di sini objek yang gue buat adalah persegi dengan ukurannya 300 kali 300. Jadi bagaimana jika kita ingin membuat objek menggunakan rectangle, tapi kita ingin menggunakan untuk menjalankan komen menggunakan keyboard. Jadi kita bisa menuliskannya dengan cara dengan menuliskan REC lalu enter. Setelah itu klik di mana saja, tarik, lalu masukkan ukuran yang kita ingin buat. Di sini gue bakal coba buat 300 mili kali 200 mili, lalu enter. Jangan lupa ya, untuk penggunaan kali yang kita gunakan adalah koma. Jadi jangan misal kita membuat objek rectangle dengan ukuran 300 kali 200, kita menuliskan 300 lalu menggunakan keyboard lalu mengklik huruf X pada keyboard lalu masukkannya angka berikutnya, itu tidak akan berfungsi. Jadi yang kita masukkan adalah 300, 300 lalu enter, baru akan terbentuk objek yang kita inginkan. Berikutnya saya bakal kasih referensi penggunaan tools polygon. Jadi tadi kan ini pilihan di rectangle ini ada 2 pilihan, rectangle dan polygon. Di sini pilihan rectangle gue ganti ke pilihan polygon. Jadi polygon ini langsung aja kita klik icon polygonnya. Nah, di sini kita masukkan dulu berapa sudut yang ingin kita bentuk. Misal di sini kita pengen ngebentuk menggunakan tools polygon ini sebuah objek dengan 8 sudut. Kita bisa membuatnya dengan cara mengklik icon polygon lalu masukkan jumlah sudut yang ingin kita buat. Misal kita ingin membuat sebuah objek dengan 8 sudut, kita klik angka 8 pada keyboard lalu enter, lalu klik di mana saja pada area kerja, lalu enter lagi. Nah, tarik. Di sini sudah terbentuk sebuah objek dengan 8 sudut, atau ya persegi 8 lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, untuk penggunaan si tools polygon ini, jadi jika kita ingin menjalankan komen menggunakan keyboard, pakai apa sih atau menulis apa? Jadi kita bisa menuliskannya menggunakan Pol enter. Setelah itu tuliskan jumlah sudut yang ingin kita buat, misal 6 sudut, lalu enter, lalu klik di mana saja, lalu enter, lalu tarik. Nah, di sini sudah terbentuk dua objek dengan jumlah 6 sudut atau 6 sisi. Lalu klik untuk mengakhiri perintah atau menyelesaikan pembuatan objek.
Berikutnya gue bakal kasih referensi penggunaan tool center atau ellipse. Jadi ini penggunaan tool center atau ellipse ini ada tiga pilihan sebenarnya, tapi yang pilihan ketiga gue nggak dibahas di video kali ini, mungkin di video-video berikutnya. Yang pertama adalah center, yang kedua adalah axis dan end. Jadi pertama gue pilih yang center itu artinya start pointnya itu dimulai dari tengah dari si objek. Untuk penggunaan tools ini, pertama kita klik icon toolsnya, klik di mana saja pada area kerja, lalu tarik. Nah, di sini langsung muncul objeknya. Untuk membuat ellipse kita bisa tarik misal ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Di sini gue bakal coba tarik ke atas. Nah, di sini sudah terbentuk ellipse. Jadi bagaimana sih jika kita ingin menggunakan ukuran pada ellipse yang kita buat? Nah, pertama kita klik icon toolsnya, klik di mana saja pada area kerja, tarik, lalu masukkan ukuran yang kita ingin buat. Misal 200 mili, 200 kita klik, kita tulis menggunakan keyboard lalu enter. Nah, di sini sudah terbentuk. Jadi 200 itu adalah dari center ke bibir kiri atau kanannya ya, bukan atas atau bawah, karena tadi kan gue pas buatnya itu gue tarik si crosshair ini ke kanan. Jadi yang 200 itu adalah ukuran kiri dan kanannya, bukan atas bawah. Lalu enter. Sorry. Kita ulang. Klik toolsnya, tarik, masukkan 200, enter, lalu klik di mana saja untuk menyelesaikan. Untuk membuktikannya kita bisa mencari midpointnya atau titik tengah dari sisi ellipse bagian kanan sini. Kita klik di sini, tarik ke tengah ke midpoint, tapi agak lebihin sampai keluar dari objek, lalu tuliskan angka jari-jari tadi yang kita buat. Ini gue tuliskan 200 karena tadi gue pakai ukuran 200, lalu enter lagi. Nah, di sini sudah pas, dia ada di titik tengah. Jadi ellipse yang gue buat tadi sudah benar, dari titik tengah sampai ke bagian bibir satunya adalah 200 mili. Berikutnya penggunaan tools ellipse, axis dan end. Apa sih bedanya? Jujur gue jarang juga sih pakai ini. Maksudnya axis dan end gue biasa pakai yang center aja. Nah, untuk penggunaan ini kita bisa klik toolsnya, tarik klik di mana saja lalu tarik. Nah, di sini sudah muncul. Oke, jadi bedanya adalah dimana ketika kita klik itu dimana saja lalu kita tarik. Misal tadi gue tarik awal ke bawah, jadi yang terkunci adalah di bawah, jadi yang mengembang ukurannya adalah kiri dan kanan. Oke. Kalau nggak ini kita skip dulu deh, kita lanjut pada berikutnya yang penggunaan tools heads. Kita bisa mengkliknya. Yang ellipse tadi gue belum kasih tahu penggunaan komennya menggunakan keyboard. Untuk membentuk ellipse menggunakan keyboard, kita bisa menuliskan EL, enter, klik di mana saja pada area kerja, lalu tuliskan ukuran dari start point atau start pointnya kan kalau ellipse ini yang tadi kita pilih adalah bagian tengah dari objek sampai ke bibir luar. Jadi jari-jari yang kita masukin jari-jarinya, misal 300, kita tulis 300 menggunakan keyboard, lalu enter, lalu klik.
sorry bentar. EL, enter, klik di mana saja lalu tarik, masukkan ukurannya dari jarinya 300, lalu klik di mana saja. Oh, jadi ini masih diameternya toh. Jadi 300 ini adalah diameternya, sorry. Diameter nih. Jadi dari sini ke sini adalah ukurannya 300. Lanjut ke penggunaan tools head. Kita bisa klik icon toolsnya. Oke, jadi sebelumnya gue bahas di sini ada heads ini adalah sebuah arsir. Jadi arsir ini biasa digunakan buat mengidentifikasikan objek yang kita buat. Apakah itu misal objek yang kita buat adalah bata atau genting, atau genting maksudnya genteng atap gitu ya, atau coran beton atau tanah atau pasir. Biasanya heads ini digunakan untuk itu ya, untuk mendefinisikan objek yang kita buat. Di sini kita ada pilihannya, ada heads, gradient, dan boundary. Heads itu adalah arsir biasa yang terbentuk dari beberapa garis, dan kalau boundary adalah kalau gradient adalah gradiasi warna. Jadi nanti heads yang kita buat adalah sebuah blok full, warna full, tapi dengan warna yang bergradiasi, dengan dua warna, tapi kayak sepertinya cuma dua warna aja deh. Berikutnya boundary ini entah buat apa, tapi kita akan bahas ya. Penggunaan heads ya. Heads ini jadi adalah sebuah arsir dengan satuan garis. Pertama, kita akan bisa mendefinisikan objek ini adalah sebuah dinding bata. Jadi kita pilih di sini ada tulisannya ANSI 38, aircon, airbar, start, air bla 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 itu lah, terus airsec, air roof. Nah, di sini ada brick ya. Kita bisa pakai ini untuk mendefinisikan kalau objek yang kita buat adalah dinding bata. Kita klik, lalu klik di dalam objek yang kita buat. Nah, ini kan yang terbentuk masih kayak terlihat blok, jadi ini skalanya masih terlalu kecil. Kita bisa besarkan skalanya agar heads kita atau arsiran kita terlihat. Untuk mengubah ukuran skalanya, kita bisa menuliskan pada kolom yang disediakan di sini. Ini kan skalanya masih 1, kita bisa memperbesarnya mungkin 50, lalu enter. Nah, di sini sudah lebih besar skala yang kita buat, dia baru bakal muncul bentuk dari si arsir yang kita buat, atau 100, lalu enter. Nah, kalau angel ini adalah bentuk sudut dari arsir yang kita buat. Ini kan 0, misal kita masukkan 45 lalu enter. Nah, arsir yang kita buat membentuk sudut 45 derajat atau 90, enter. Nah, ini 90 derajat. Kalau heads transparansi adalah ketransparan dari heads yang kita buat. Misal ini kan 0 transparansinya, jadi semakin tinggi dia bakal semakin transparan. Misal kita buat 90. Nah, ini heads yang kita buat jauh lebih transparan dari sebelumnya. Kalau di sini ada pilihan pattern solid. Jadi ini kayak apa sih, kayak jalan pintas untuk kita mencari heads yang kita ingin buat. Apakah kita ingin membuat heads dengan pattern, atau apakah ingin bisa membuat solid. Jadi solid ini heads yang ngeblok gitu ya. Berikut terus gradient atau gradiasi warna. Jadi kayak cuma jalan pintas daripada kita scroll jauh lama-lama di sini. Makanya Autodesk menyediakan jalan pintas untuk kita di sini, atau pattern itu bentuk ya, seperti
Arson, Brick, Cross, Flag, Archer, ini gitu deh. Nah, untuk pembuatan arsir ini ada dua pilihan. Pertama, kita bisa mengklik di dalam objek lalu enter. Yang kedua, kita juga bisa, sebelumnya kita klik dulu heads-nya, fix pointnya adalah artinya kita bisa mengklik pada si objeknya ini. Jadi kita membuatnya tidak mengklik pada di bagian dalam objek pick point. Jadi pick point kita kliknya pada objeknya, kita klik pick point, maksudnya pick point ini yang tadi di dalam objek kliknya. Kalau select ini kita seleksi objeknya untuk membuat heads-nya, klik select lalu klik objeknya. Nah, di sini sudah muncul heads atau arsir yang kita buat dengan cara mengklik objeknya. Klik, udah muncul lalu enter untuk menyelesaikan. Oke, sepertinya buat kali ini cukup sampai di sini kok di situ. Lanjutnya gue bakal kasih referensi penggunaan tools dari menu modify seperti move, rotate, terus trim, eraser, copy, mirror, fillet, exclude, offset, rectangle array, scale, dan stretch. Sorry, tadi ada yang ketinggalan. Sorry. Jadi penggunaan heads menggunakan button keyboard belum tadi ya. Jadi untuk pembuatan heads menggunakan button keyboard, kita bisa menuliskan H enter. Nah, tadi ini kan kita masih setnya ke select object bukan fix point. Jadi kita select objeknya lalu enter. Tadi ini kan objek ini kita buat menggunakan tools line, jadi kita mesti ngekliknya semua sisinya. Kalau yang ini kan baru menggunakan polyline, jadi kita kalau arsir ini kita cukup ngeklik di sisi mana saja, langsung sisi lainnya ngikut karena dia sudah menjadi satu kesatuan. Oke, terima kasih udah mampir ke video ini, and see you next time.